Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa meneruskan ngaji kita yang terhenti lama karena wabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini bisa berlanjut, menjadikan kita bisa saling bertemu kembali dengan teman-teman kita dalam majelis ilmu, majelis yang mempelajari babakan agama kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Kita teruskan masih dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Hadis yang ke 1286. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak menyukainya. Kila, ditanyakan kepada beliau, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah jika yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtah. Jika apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka sungguh engkau telah melakukan ghibah. Engkau telah berbuat ghibah. Wa illam yakun faqad bahatta. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, faqad bahatta, maka sungguh kamu telah membuat kedustaan. Kamu telah berdusta. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis ini dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, untuk menjelaskan kepada kita sekalian agar berhati-hati dari melakukan ghibah, agar berhati-hati agar tidak terjatuh kepada perbuatan ghibah. Dan marilah kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan besarnya permasalahan ghibah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masalah ghibah ini adalah masalah yang besar, bukan masalah yang kecil, bukan perkara kaleng-kaleng. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan agar memahaminya. Beliau sebelum menyampaikan apa itu ghibah, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apa yang kamu ketahui tentang ghibah, atau apakah ghibah itu? Kalimat tanya ini
menunjukkan bahwasanya ini perkara yang harus diperhatikan. Rasulullah tidak langsung menyampaikan apa itu ghibah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memancing pertanyaan agar kita semua menjadi perhatian. Artinya ini bukan perkara yang kecil, kalian harus perhatikan. Dan di antara hikmahnya adalah ini adalah metode pembelajaran yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memancing sebuah pertanyaan, sehingga orang yang akan disampaikan kepadanya ilmu, dia akan lebih perhatian, dia akan fokus. Yang asalnya ngantuk jadi melek, yang asalnya ngobrol dengan temannya jadi tergugah dengan dipancing pertanyaan. Ini bisa kita praktekkan ketika kita dalam mendidik anak-anak kita atau murid-murid kita. Ada yang rame, kita panggil namanya, kita tanya pelajaran yang kita sampaikan, menjadikan dia diam, yang ngantuk menjadi melek, yang tidak fokus menjadi fokus, dan agar diketahui bahwasanya yang ditanyakan itu adalah perkara yang besar, perkara yang penting yang harus difahami. Kemudian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah betapa tawadhu'nya para sahabat Nabi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sok tahu dalam perkara-perkara yang mereka tidak ketahuinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mereka tidak langsung menjawab. Apalagi perkara itu perkara yang tidak diketahui atau dikuasainya. Para sahabat mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal ghibah? Apa itu ghibah? Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah jawaban yang sering kita dengar dari para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan akan tawaduknya para sahabat, yang menunjukkan akan tidak sok tahunya para sahabat. Tidak seperti kita ini, ya. Kadang-kadang belum ditanya sudah nerocos duluan. Ada teman yang ngobrol langsung nyaut saja, kayak elang menerkam mangsanya. Padahal nggak tahu yang dibicarakan apa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka kita boleh mengatakan ketika kita ditanya sesuatu perihal agama misalnya, maka kita menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, maka kita tidak boleh mengatakan yang demikian itu. Cukup bagi kita mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Karena setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terputus ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wafat beliau, maka terputus wahyu kepada beliau. Oleh karena itulah maka tidak boleh kemudian kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kemudian kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, diberikan wahyu kepada beliau. Yang mana hal itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara karena dorongan hawa nafsunya, tetapi yang diomongkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Jadi kalimat Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbatas dengan apa yang turun kepada beliau berupa wahyu ini dari perkara-perkara agama, atau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perkara-perkara yang gaib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ngerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkara yang gaib, maka tidak dinampakkan gaibnya itu kepada seorang pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menampakkan hal-hal yang gaib itu kepada seorang pun, illa man irtadha min rasul, kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ridho dari Rasulnya. Bahwasanya, jadi sekali lagi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada beliau. Maka beliau bisa bercerita tentang masalah-masalah yang gaib sebatas yang sampai kepada beliau berupa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tentang masalah apa yang terjadi setelah mati. Beliau bisa menyampaikan orang yang sudah meninggal dunia itu mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringi yang ikut ke kuburan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengkabarkan bahwasanya saat di kuburan itu Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada malaikat untuk menanyai orang yang meninggal dunia tadi. Tanya tentang Tuhannya, tanya tentang agamanya, tanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bisa mengkabarkan akan hal ini karena wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Adapun selain yang tidak diwahyukan kepada beliau, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf beliau firmankan, walaupun supaya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sekalian, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Sekiranya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, sekiranya aku tahu urusan gaib, tentu aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kesulitan, ditimpa bahaya atau mendapatkan keburukan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kehidupan nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti pada umumnya manusia yang tidak mengetahui perkara yang gaib, hanya saja beliau dikecualikan dengan wahyu yang diberikan kepadanya, yang Allah berikan ngerti tentang perkara-perkara yang gaib. Selain itu sama, tidak mengetahui. Maka kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu saat berdakwah ke Taif, karena beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Seandainya Rasulullah SAW mengetahui bakal kejadian berupa dilempari batu oleh penduduk Taif yang menolak dakwah beliau, tentu beliau tidak akan datang ke sana. Di dalam peperangan seperti perang Uhud, kaum muslimin kalah. Andai kata Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, tentu tidak akan kalah. Andai kata beliau mengetahui perkara yang gaib, strategi dari musuh-musuhnya, maka dia akan membuat strategi tandingan yang lebih hebat dari strategi
bagi musuh supaya tidak kalah. Andai kata Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, tentu beliau tidak akan memakai baju besi dan lain sebagainya. Demikian pula kita mendapati Rasulullah SAW tersandung batu dan berdarah kakinya. Ini semua menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah dalam ayat tadi akan mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku akan melakukan kebaikan yang banyak. Dan aku tidak akan ditimpa suatu yang membahayakan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mendapatkan pelajaran yang lain. Dalam hadis ini beliau mengatakan, dzikruka akhaka, kamu menyebut tentang saudaramu. Ini menunjukkan peringatan kepada kita. Pelajaran yang kita dapatkan adalah peringatan kepada kita agar waspada dari berbuat ghibah, ya, agar tidak dalam membicarakan saudara kita terjatuh kepada perbuatan ghibah. Rasulullah mengatakan, engkau menyebut tentang saudaramu, agar berhati-hati ketika membicarakan saudara kita sesama muslim, agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan berupa ghibah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya dengan disebutnya dzikruka akhaka, engkau menyebut tentang saudaramu, ada yang memahami kalau begitu boleh menghibai selain orang Islam yang bukan saudara muslim. Karena Rasulullah SAW menyebut dzikruka akhaka, saudaramu. Berarti yang bukan saudara boleh dighibai. Tetapi ada juga yang memahami sama saja, tidak boleh. Karena lisan orang muslim itu lisan yang baik. Omongan orang muslim itu omongan yang baik, tidak menjatuhkan, tidak mencelah dan sebagainya. Maka tidak boleh. Demikian pula yang ditunjukkan dalam suatu riwayat di mana ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana ditampakkan penghuni neraka. Di antara penghuni neraka itu ada orang-orang yang mencakar-cakar dengan kukunya yang dari tembaga, mencakar-cakar mukanya, mencakar-cakar dadanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa orang-orang itu? Lalu Jibril menjawab, "Alladzina yaqauna fi a'radin nas." Itu adalah orang-orang yang terjatuh di dalam kerusakan, merusak kehormatan manusia. Itu adalah orang-orang yang terjatuh membicarakan kehormatan manusia. Disebut annas, manusia secara umum, masuk di dalamnya orang Islam dan juga orang ghairul Islam. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya menghibai seorang muslim yang fasik itu tidak boleh. Karena mereka tetap adalah masuk dalam kategori akhaka, saudaramu. Jadi membicarakan orang fasik, yaitu orang Islam yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu juga tidak boleh. Adapun menyebutkan dengan menjelaskan tentang kesalahan mereka, agar manusia atau orang-orang itu tidak terjatuh dalam kerusakan yang ditimbulkan dari kesalahannya itu, maka ini bukan termasuk ghibah. Hanya menjelaskan
apa yang salah dari dia. Ini bukan termasuk ghibah, apalagi tidak menyebut namanya. Ini termasuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kadang-kadang kita sekalian ketika menjelaskan sesuatu butuh contoh, maka kita mencontohkan katakanlah omongan orang-orang yang fasik yang keliru itu. Dan sebisa mungkin kita hindari menyebut namanya. Karena mereka juga masih termasuk saudara kita. Atau memang diperlukan untuk menyebut namanya agar orang tidak terkena syubhat dia secara khusus, maka ini bukan termasuk ghibah, tapi termasuk nasihat kepada kaum muslimin agar tidak terjatuh kepada kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalimat akhaka, saudaramu, ini juga menunjukkan masuk di dalamnya haram juga menghibai anak kecil. Maka tidak boleh kita ghibah, yang membicarakan tentang keburukan-keburukan anak kecil, yang mana jika dia mendengar maka dia tidak suka. Karena definisi ghibah itu sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW adalah seperti yang kita baca tadi. Jadi zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang mana dia tidak menyukainya. Ya, dia tidak menyukainya. Itu sudah cukup dikatakan sebagai ghibah. Ya, ngerasani. Bahkan terkadang ghibah ini juga bisa membawa kepada namimah, mengadu domba. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya pengertian ghibah itu adalah jika yang kita bicarakan, pembicaraan kita itu tentang seseorang, orang itu tidak suka. Ini adalah definisi ghibah yang disampaikan Rasulullah SAW. Engkau membicarakan perihal saudaramu yang mana dia tidak menyukainya. Yang mana dia tidak menyukainya. Itu namanya ghibah. Oleh karena itu sahabat bertanya, bagaimana kalau yang saya omongkan itu benar ada padanya? Dan begitu hadis yang kita baca tadi. Bagaimana wahai Rasulullah kalau yang saya omongkan itu benar ada pada dirinya, kalau dia itu begini. Maka Rasulullah SAW, jika yang kamu omongkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah. Dan jika apa yang kamu omongkan tidak ada padanya, artinya nggak benar, maka kamu telah berbuat dusta. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengambil pelajaran, ya, pelajaran berikutnya dari kalimat bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak menyukainya. Maka pengertian ghibah itu seperti itu. Andai kata dia mendengar, maka dia tidak akan suka apabila itu berupa celaan. Dan biasanya orang itu nggak suka kalau itu masuk kategori celaan, ya, jelek-jelekan gitu. Adapun apabila itu berupa pujian, kita membicarakan saudara kita, tapi yang kita bicarakan tentang kebaikan-kebaikannya, intinya masuk pada kategori pujian, maka yang demikian itu bukan termasuk ghibah, tidak masuk dalam kalimat ghibah, tidak masuk dalam pengertian ghibah, sekalipun orang yang dibicarakan, yang dipuji itu tidak menyukainya. Ya, sekalipun orang yang dipuji-puji dalam ghibahnya itu, dalam rasan-rasannya itu tidak menyukainya. Karena sesungguhnya antara celaan dengan pujian itu berbeda. Tapi rata-rata orang itu menyenanginya kalau yang dibicarakan baik-baiknya. Ya. Walaupun ada mungkin sebagian yang tidak suka karena sangat inginnya menjaga tentang kebaikannya, jangan sampai tersebar, agar hatinya tetap dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak merusak amalnya. Namanya orang banyak sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya, mana yang terbaik. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya ucapan
atau membicarakan orang yang tidak ada berupa celaan, itu ada dua bentuknya. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah ghibah, yaitu membicarakan aib seseorang yang mana jika dia mengetahuinya dia tidak suka. Itu bisa kita ketahui dari kalimat aro'aita, kalimat sahabat ketika bertanya kepada Nabi, aro'aita ingkana fi ahi ma'akulu, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika yang aku katakan tentang saudaraku itu ada padanya. Yang saya omongkan itu benar, memang kenyataannya dia itu begini, tapi berupa celaan, artinya aib yang ada pada saudara yang dibicarakannya. Kemudian macam yang kedua, jadi itu masuk kategori ghibah. Kemudian macam yang kedua adalah berupa pujian, ya, berupa pujian, atau berupa celaan juga, mungkin cacatnya atau apa yang jika dia mendengarnya maka dia tidak suka, tapi benar adanya itu ada pada dirinya. Maka itu masuk kategori ghibah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dibicarakan itu berupa celaan itu tidak ada pada dirinya, tidak ada pada yang dibicarakannya. Yang Rasulullah SAW katakan tadi, faqad bahatta, maka sungguh kamu telah berdusta. Jadi dengan kalimat wa illam yakun faqad fahatta, jika yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah melakukan kedustaan. Jadi ada dua macam membicarakan orang lain. Ada pembicaraan yang dikategorikan sebagai ghibah. Artinya yang dibicarakan itu benar ada pada orang yang dibicarakan. Yang kedua, apa yang dibicarakan itu tidak ada pada orang yang dibicarakan, maka ini masuk kategori berdusta, bahatta. Dan ini mencakup dua, berdusta sekaligus juga kena dosa ghibah. Jadi dosanya double, dosa berdusta dan juga dosa ghibah. Wong ngomong tentang kebaikan, tentang kenyataan yang ada pada saudara kita yang bicarakan itu saja, itu sudah masuk kategori ghibah. Apalagi yang diomongkan itu nggak benar, fitnah, maka ini termasuk dusta. Dan bahatta ini, dusta ini mendapatkan dua dosa, dosa berdusta dan juga dosa membicarakan saudaranya yang mana jika dia mendengar dia tidak suka. Kalau yang dibicarakan itu benar, tentu dia lebih ringan walaupun tidak suka. Tapi kalau yang dibicarakan itu tidak benar, tentu dia akan lebih marah. Bukannya dia tidak suka, tapi marah karena sudah membuat fitnah orang yang bicarakannya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini tentang masalah ghibah. Ya, tentang masalah ghibah ini. Waliyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ghibah ini. Karena sesungguhnya ghibah ini termasuk amal yang bisa menghapuskan kebaikan. Termasuk amal yang bisa menghapus kebaikan kita kelak di akhirat. Dan menyeret kita ke dalam azab api neraka. Nabi SAW dalam sebuah majelis pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut atau yang muflis di kalangan kami, menurut kami itu adalah orang yang tidak punya duit dan juga tidak punya harta kekayaan.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat orang yang bangkrut, yang sesungguhnya bangkrut itu adalah bangkrut kelak di akhirat. Bangkrut di dunia tidak apa-apa. Banyak orang yang bangkrut, yang kita dapati bangkrut tapi kemudian bisa kembali lagi sukses. Tapi ketika bangkrut itu terjadi pada kehidupan kita di akhirat, maka kita tidak bisa kembali lagi, tidak bisa mengulang dan memperbaiki untuk bangkit kembali untuk sukses. Maka ini adalah bangkrut yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bertanya yang intinya seperti yang kita bahas di awal-awal tadi. Sebelum memberikan pengajaran, Rasulullah SAW bertanya kepada para hadirin untuk menggugah kesadaran dia, untuk memancing perhatiannya, untuk menunjukkan bahwasanya yang akan disampaikan adalah perkara yang penting, perkara yang bahaya kalau itu suatu bahaya. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah, atau yang ada pada kami adalah orang yang tidak punya duit dan juga tidak punya harta kekayaan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkrutan yang sesungguhnya. Beliau katakan bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok datang pada hari kiamat, alladzi ya'ti yaumal qiyamati wa bisolatin. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut pada umatku, dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang besok datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya. Artinya Rasulullah SAW menyebut amalan-amalan yang besar, yang pahalanya tentu juga besar. Kemudian selain itu kata Rasulullah, waqad satama hadza, waqad fahada, dan seterusnya. Namun dia juga membawa dosa berupa dia pernah mencaci maki orang lain, pernah mencela-cela orang lain, dia pernah menuduh orang lain berzina. Dan ini banyak ya di zaman kita ini terjadi seperti itu. Ketika kita melihat berita TV, kemudian kita cerita kepada teman kita kalau si ini berzina gini-gini, padahal kita mendengar kabar itu dari TV yang belum tentu benar. Di dalam Islam, orang yang menjadi saksi seseorang berzina itu harus melihat betul-betul dua orang itu berzina, bukan hanya berdua-duaan, bukan hanya sekedar dia melihat, dia cium-ciuman atau pegang-pegangan, tapi betul-betul melihat kedua orang lain jenis ini betul-betul saat itu sedang berzina. Harus seperti itu. Makanya ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin atau minta direjam, dihukum karena dia berzina. Rasulullah SAW diam aja, pura-pura tidak dengar. Kemudian orang ini mengulang omongannya, celaka wahai Rasulullah, celaka saya telah berzina. Rasulullah SAW diam aja, pura-pura tidak dengar. Dia ulang lagi, kemudian Rasulullah SAW bertanya, jangan-jangan kamu hanya pegang-pegangan, jangan-jangan kamu hanya cium-ciuman. Ya tidak ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kemudian sampai Rasulullah memperjelas, apakah seperti timba masuk ke dalam sumur? Iya ya Rasulullah. Jadi betul-betul zina beneran yang harus direjam itu. Demikian pula saksi harus betul-betul melihat bahwasanya orang yang dilaporkan itu betul-betul berzina dengan melihat langsung kejadian dia berzina, bukan sekedar berdua-duaan ataupun lagi cium-ciuman atau dua-duanya lagi telanjang, tidak semata-mata seperti itu, tapi betul-betul melihat berzina.
Nah, kebanyakan kita, qadifillah rahimani wa rahimakumullah, bermudah-mudahan dalam masalah ini menyebarkan berita tentang perzinahan orang-orang itu, bahwa artis atau apa, yang notabene-nya mereka juga saudara kita. Kalau kita sebarkan dia berzina, maka itu sungguh merusak kehormatan saudara muslim, yang mana hal itu juga suatu kesalahan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat dan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan orang yang melakukannya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya teruskan hadis itu. Selain dia membawa orang yang bangkrut itu, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, juga pahala-pahala yang lainnya. Selain itu juga dia ketika di dunia membawa kesalahan, dia pernah mencela orang lain, menfitnah orang lain, dia pernah menuduh orang lain berzina, dia pernah memukul orang lain, ya. Termasuk juga dia merusak, membicarakan keburukan orang lain. Wahataka arada hada ilal wahataka arada hada, dan dia juga pernah merusak kehormatan orang ini, kata Rasulullah. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan orang-orang tadi, kebaikan orang yang membawa pahala sholatnya, puasa dan sebagainya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Apakah berupa pernah dicela, apakah berupa pernah difitnah, apakah berupa pernah dituduh berzina, apakah berupa pernah dipukul, disakiti, dizolimi dengan bentuk dibunuh, diambil hartanya dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan orang tadi, sholatnya, pahala sholatnya dikasihkan kepada si A, pahala puasanya diberikan kepada si B, terus semuanya sampai habis pahalanya. Tapi orang yang didolimi masih banyak yang menuntut, belum mendapatkan keadilan. Akhirnya karena pahalanya sudah tidak ada, maka dosa-dosa orang yang pernah didolimi ketika di dunia diberikan kepada orang tadi, sehingga habis pahalanya, tapi bertambah dosanya karena dapat transferan dari orang-orang yang didolimi. Inilah hakikat orang yang bangkrut. Jadi di antara penyebab kebangkrutan itu adalah merusak kehormatan atau membicarakan keburukan-keburukan saudaranya. Oleh karena itulah riba itu termasuk amal yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan dan menyeret kepada azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia tadi juga, bahwasanya ghibah itu, bahwasanya di antara hukuman ghibah itu, wal iyadu billah, kelak di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditampakkan sekelompok penduduk neraka yang tadi sempat kita singgung, ia mencakar-cakar mukanya, mencakar-cakar dadanya dengan kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Lalu Jibril memberikan jawaban, mereka itu adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia dia merusak kehormatan saudaranya dengan pembicaraan-pembicaraan. Dia terjatuh dalam pembicaraan yang merusak kehormatan manusia. Alladzina yaqauna fi a'radin nas. Yaitu mereka itu mereka itu adalah alladzina yaqauna fi a'radin nas. Mereka itu adalah orang-orang yang terjatuh di dalam merusak kehormatan manusia. Jadi riba itu hukumannya kelak di akhirat, selain juga bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dibawa, yang menjadi bekalnya dengan amal-amal soleh di dunia, bisa hilang. Riba itu juga akan mendapatkan hukuman berupa apa? Tangannya yang ada kukunya dari tembaga itu mencakar-cakar mukanya sendiri dan dada-dadanya sendiri. Inilah hukuman orang yang merusak kehormatan orang lain
Ya, di antaranya dengan cara menghibah, menggunjing, membicarakan keburukan-keburukan saudaranya atau manusia, yang mana manusia itu tidak suka jika itu dibicarakan karena mungkin berupa aibnya, walaupun itu benar, ya, walaupun itu benar, walaupun yang disampaikan itu benar ada padanya, itu juga tidak itu termasuk ghibah. Dan apalagi kalau yang diomongkan itu tidak benar, maka itu adalah fitnah, ya, itu adalah dusta. Itu adalah dusta, yang mana dosanya lebih besar daripada sekedar ngomongi apa yang ada pada orang itu. Karena dusta di situ selain dosa dusta, nggak benar, omongannya juga termasuk menghibai orang yang diomongkan. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah wajib bagi setiap kita muslim untuk menjaga lisan-lisan kita. Dan sesungguhnya menjaga lisan itu lebih sulit daripada menjaga harta. Ya, sesungguhnya menjaga lisan kita dari ngomong itu lebih sulit daripada menjaga harta. Betul nggak ya? Betul ya? Betul ya Mbak Indang ya? Dan mbak-mbak yang lainnya. Jadi menjaga lisan itu lebih sulit daripada menjaga harta, menjaga penjara dan lain sebagainya. Dan salah satu anggota tubuh kita yang tidak pernah capek itu ya lisan kita. Tangan bisa capek, kaki bisa capek berjalan, capek mendaki. Tangannya juga bisa capek menulis dan sebagainya. Tapi lisan itu tidak bisa capek. Makanya seringkali terpelucut. Dan baik buruknya seseorang, keislamannya itu juga bisa dinilai dari lisannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang Islam yang lainnya itu aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Dari gangguan lisan dan tangannya tadi. Menunjukkan bahwasanya orang Islam itu harus menjaga lisannya. Menunjukkan bahwasanya kebaikan Islam seseorang itu bisa dicerminkan dari lisannya selain juga dari tangannya atau kekuasaannya yang dipegang. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi hendak wajib bagi kita sekalian untuk menjaga lisan kita, agar tidak terjatuh pada perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan saudara muslim kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang ghibah, bicarakan orang lain walaupun itu benar, yang orang lain itu bicarakan tidak suka, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging saudara muslimnya. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menghibai sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah satu dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Fakarihtumuhu, tentu kalian semua membencinya, tidak suka. Tentu kalian semua merasa jijik. Wattaqullaha, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan yang demikian itu. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang, maha menerima taubat kita dan maha sayang kepada kita. Siapapun yang datang mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah maha sayang untuk memberikan ampunannya. Untuk memberikan ampunannya. Dan siapapun bisa melakukan kesalahan. Ya, siapapun bisa melakukan kesalahan, tak terkecuali ustadz.
Karena ustadz juga manusia. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-insanu makanul khata wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang iman turun, ya, kadang-kadang terbawa suasana, terbawa lingkungan, kemudian ikut terpancing untuk membicarakan atau mendengarkan pembicaraan perihal orang lain. Ya. Ini adalah sebuah dosa yang harus kita berusaha menghindarinya. Dan kalau kita terjatuh kepadanya, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah, berusaha untuk memperbaikinya, memohon ampun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan menerima taubat kita. Dan salah satu hal yang bisa kita jadikan agar kita terhindar dari membicarakan saudara kita adalah mengingat-ingat ayat ini. Mengingat-ingat ayat ini bahwasanya membicarakan hal saudara kita itu seperti makan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Tentu kita merasa jijik. Ya, kita juga ingat kepada hadis Rasulullah SAW bahwasanya kebaikan itu akan diberikan kepadanya, kebaikan-kebaikan kita jika kita menghibainya. Enak dia, nggak enak kita. Ya, enak dia, nggak enak kita. Kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat dan sebagainya, tapi pahalanya diberikan kepada orang yang kita omongi tadi itu, kita ghibah itu. Tentu kita tidak menyukainya. Jika pahala sholat kita yang sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh, ya, ngepen waktu untuk melakukan sholat, ternyata pahalanya diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih ada waktu sedikit. Kita juga mengingat, ya, bagaimana para salafus saleh. Para salafus saleh, generasi-generasi saleh sebelum kita, yang mana mereka sangat menjaga lisan-lisan mereka dari perbuatan atau dari dosa-dosa besar seperti ghibah ini. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, lam aghdab ahadan mundu an alimtu annal ghibata haram. Aku tidak pernah menghibai seorang pun semenjak aku mengetahui bahwasanya ghibah itu hukumnya haram, sesuatu yang wajib dihindari. Ini adalah perkataan Imam Bukhari setelah beliau mengetahui kalau ghibah itu haram. Dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan, ternyata ghibah itu haram, maka sejak itu beliau tidak pernah membicarakan orang lain. Walaupun benar orang lain melakukan demikian. Karena takut terjatuh kepada ghibah. Takutnya orang lain itu tidak suka dengan apa yang dibicarakan. Demikian pula disebutkan dalam atsar Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu ummi fa innaha ahakun nasa bihasanati. Kata Imam Syafi'i, kalau aku ingin menghibai seseorang, ya, umpamanya aku kok ingin menghibai seseorang, sungguh aku akan menghibai ibuku sendiri. Ya, kalau seandainya aku ingin menghibai orang lain, aku akan menghibai ibuku sendiri. Fa innaha ahakun nas bihasanati. Karena sesungguhnya ibuku orang yang paling berhak di antara manusia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikanku. Kenapa? Karena orang yang dighibai akan menerima kebaikan, pahala-pahala sholatnya, puasanya dan sebagainya dari ibadah-ibadah orang yang menghibainya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau seandainya saya ingin berbuat ghibah, maka aku akan menghibai ibuku. Aku akan ngerasani makku sendiri. Ya, karena orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku adalah ibuku. Jadi kalau saya menghibai ibuku, intinya kalau saya menghibai ibuku, maka pahalaku akan diberikan kepada ibuku. Seperti kalimatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama-sama dari hadis Nabi yang mulia ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan, dan apa yang sudah kita pelajari
bisa menjadi cerminan bagi kita siapa diri kita selama ini, ya, menjadikan kita bisa introspeksi diri dari apa yang sudah kita pelajari bersama, terutama untuk diri saya sendiri, juga kepada antunas sekalian, agar kita bisa lebih baik. Dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita juga harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.